Ini bukan berarti selalu menganggap ngegame selalu buruk, tidak juga. Tetapi yang jadi titik tekan adalah keseimbangan. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo, masih di acara Jalan Penuh Makna di channel kesayangan kita, Rudi Cayo TV Psikologi. Kali ini saya akan bahas tentang fenomena yang mungkin sudah menjadi zamannya Gen Z, ya. Atau mungkin bahkan sudah ke generasi Alpha juga, bahwa anak-anak kita, mungkin adik-adik kita itu adalah orang-orang yang sehari-harinya, anak-anak yang sehari-harinya mengkonsumsi screen atau mengkonsumsi gadget, mengkonsumsi laptop, mengkonsumsi komputer setiap hari. Dan durasi konsumsinya itu pasti rata-rata sangat panjang karena memang sudah menjadi trennya, atau mungkin barangkali juga di rumah itu tentang alternatif aktivitas, tentang interaksi itu juga masih kalah dengan keasikan menggunakan gadget, menggunakan gawainya masing-masing. Dan salah satunya adalah aktivitas bermain atau gaming, ya. Yang itu tentunya akan menyita banyak waktu karena ngegame itu kan asik, ya. Jadi pasti tidak terasa waktu yang dihabiskan itu akan sangat panjang di depan komputer atau di depan laptop. Dan kemudian seluruh perhatian si anak tersebut tidak hanya secara indera, ya. Perhatian dari matanya itu hanya tertuju kepada layar yang kemudian berdampak pada kelelahan. Tidak hanya itu, tetapi juga pikirannya, konsentrasinya, fokusnya itu juga tertuju kepada apa yang dia lakukan di layar, lebih-lebih ketika aktivitasnya adalah gaming atau bermain. Dan karena berpaku pada layar dalam waktu yang lama dan kemudian fokus konsentrasi untuk ngegame, lama-lama lingkungan di sekitarnya dia, hal-hal yang sifatnya real, benda-benda, orang-orang di sekitar itu akan kalah atau tidak menjadi perhatian lagi, dan kemudian awareness atau tingkat kesadaran terhadap benda-benda atau lingkungan sekitar itu menjadi menurun, kalah dengan awareness terhadap eh, konten atau aktivitas gamingnya. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, maka lama-kelamaan untuk menjadi tune in atau adaptif atau terlibat dengan lingkungan itu semakin tipis, ya, semakin kecil. Dan ini efeknya bisa macam-macam, bisa mulai tidak peduli dengan keberadaan lingkungannya, jadi sangat minimalis, ya, bersentuhan dengan benda real atau dengan orang nyata itu minimalis, sehingga ketika memakai sesuatu seperlunya, sisanya akan berada di mana-mana, tergeletak di mana-mana, kurang rapi. Terus habis itu ketika berinteraksi dengan orang juga seperlunya, melakukan sesuatu misalnya yang masih sadar dengan kewajiban-kewajiban kayak sholat, kayak apa itu, setelah sholat cepat-cepat terus kembali lagi, ngegame lagi. Sehingga semua-muanya yang tidak menjadi rutinitas, kayak tadi termasuk mungkin membereskan bekas atau alas sholat dan seterusnya, itu juga akhirnya akan semakin kecil, ya, kemungkinan untuk menyadari hal itu. Itu efek yang pertama. Lingkungannya akan menjadi tidak diperhatikan. Karena tidak diperhatikan, maka lingkungan itu akan menjadi tampak kacau. Nah, ini yang akhirnya kemudian melahirkan konflik-konflik di rumah, terutama orang tua dengan anak mereka. Nah, efek yang lainnya adalah karena awareness menurun terhadap realita, terhadap benda-benda, maka sentuhannya juga akan kering dengan benda-benda tersebut. Artinya, daya untuk bisa terlibat dengan benda itu rendah. Sehingga ketika rendah, maka mau menemukan benda tertentu, mencari benda tertentu, itu fokusnya itu akan pendek, fokusnya itu akan tipis. Orang konsentrasi itu butuh power. Nah, karena powernya tertuju kepada gaming, terhadap aktivitas itu, maka power
yang ditujukan untuk aktivitas nyata ataupun untuk benda-benda real, benda-benda di kenyataan, itu hanya akan mendapatkan porsi yang kecil, porsi yang sedikit. Ketika mendapatkan porsi yang sedikit, maka tidak jarang atau jangan kaget kalau anak-anak kita itu agak sulit mengenali benda-benda di sekitarnya. Kalau disuruh nyari, tidak nemu-nemu misalnya, atau kepikirannya itu lebih cenderung atau lebih tergesa-gesa terburu-buru untuk kembali kepada aktivitas nge-game-nya sehingga tidak begitu mengenali, tidak dapat menemukan. Nah, itu lama-lama kalau diteruskan awareness-nya semakin eh, tidak diimbangi lah ya dengan kenyataan, dengan sentuhan, dengan realita itu, maka lama-kelamaan akan semakin awam, semakin canggung, semakin kikuk untuk bersentuhan dengan realitas, termasuk menyusutnya atau hilangnya kemampuan untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Ini sebagai dampak berikutnya. Nah, ini jadi dampaknya tadi awareness atau kesadaran terhadap lingkungan menurun. Karena awareness terhadap lingkungan menurun, maka lingkungannya akan tidak tertata, terutama berkaitan dengan benda-benda. Terus kemampuan untuk berkoneksi, berinteraksi dengan benda-benda, termasuk ketika menemukannya, di mana letaknya, itu juga akan menurun. Dan kemudian akan mengurangi kemampuan bersosialisasi. Ini bukan berarti selalu menganggap nge-game atau berinteraksi atau beraktivitas di depan layar itu selalu buruk. Tidak juga. Tetapi yang jadi titik tekan dalam video saya ini adalah ini soal keseimbangan. Artinya orang-orang di sekitarnya mungkin harusnya membantu untuk menjaga keseimbangan tersebut. Sering ajak ngobrol, bersentuhan secara fisik, entah itu anaknya atau adiknya. Diajak ngobrol, dirangkul, dipeluk, berinteraksi sehingga tidak hilang power untuk berinteraksi dengan lingkungan itu. Termasuk ketika sama-sama melakukan aktivitas nge-game atau aktivitas mengakses internet. Akan lebih baik memang anak-anak yang ketika mengakses internet itu didampingi. Selama apapun itu, kalau dibandingkan dengan misalnya taruhlah yang 2 jam didampingi dengan yang 1 jam tanpa pendampingan, tentu saja yang lebih bahaya ya 1 jam tanpa pendampingan itu. Yang itu bisa mengurangi interaksi tadi. Tidak hanya soal apa konten yang diakses ya. Tidak hanya soal bahayanya konten yang diakses, tapi soal kurangnya interaksi dengan dunia nyata tadi. Tapi kalau didampingi, itu akan ada upaya untuk menjaga tetap berhubungan dengan dunia nyata. Nah, ketika berkaitan sama game misalnya, malah mabar atau nge-game bareng itu lebih oke, lebih disarankan dengan ketika game sendirian. Nah, ngomong mabar itu pun ada dua hal ya. Ada 2 bentuk ya, apakah mabar dengan orang lain yang tidak sedang bersentuhan di sekitar situ, mabar sama teman-temannya tapi beda lokasi gitu ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan mabar yang satu lokasi bareng-bareng sama temannya, justru malah yang menjaga tetap bersentuhan dengan realita itu kalau mabar bareng bersama teman-temannya. Jadi memang ada level-levelnya tadi, ada gradasinya. Ngegame sendiri lebih bahaya, mabar sedikit lebih tidak berbahaya. Nah, mabar antara yang sendirian dengan yang temannya hadir di sekitar situ, yang lebih kondusif, yang lebih disarankan ya yang ada teman-temannya di sekitar situ. Makanya tidak masalah ngegame itu. Tapi ya itu tadi, jangan sampai ngegame itu menghilangkan sentuhan anak-anak kita dengan realita. Itu yang menjadi pembahasan dalam video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih selalu di acara Jalan Penuh Makna di channel kesayangan kita, Rudi Cahyo TV Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.